wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang ini kita termasuk orang-orang yang sudah melaksanakan kewajiban salat zuhur, lalu kita bisa meluangkan sebagian waktu kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi dalam sebuah hadis pernah mengatakan, mencari ilmu sesaat saja, ya 1 jam saja, ini lebih baik dibandingkan sholat 1000 rakaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat fadilah seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pembahasan kita terakhir kemarin, ya sebenarnya ini bukan jadwal saya, cuma kebetulan gurunya lagi berhalangan, ya lagi ke Malaysia, jadi saya suruh menggantikan. Jadi kita lanjutkan kajian kita yang mana terakhir kita membahas tentang basmalah dan hamdalah. Basmalah itu kalimat bismillahirrahmanirrahim, hamdalah itu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena kitab yang akan kita kaji ini berjudul At-Taqrib. Ya, berjudul At-Taqrib. Cuma mungkin nanti yang akan disebarkan itu terjemahannya, gitu ya. Yang saya pegang ini syarah dan hasyiahnya. Jadi ada At-Taqribnya, ya ada Fathul Qaribnya, ada hasyiah Baijulinya. Nah, ini kitab ini, kalau kita lihat kitab aslinya, dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah kemarin sudah kita bahas, ya bahwasannya ada hukum yang dimiliki Bismillah ketika kita ingin mengucapkannya. Terkadang baca basmalah hukumnya wajib, terkadang sunnah, terkadang mubah, terkadang makruh, dan terkadang haram. Ini hukum membaca Bismillah. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari 5 huruf, 5 kalimat. Yang pertama bi. Bi itu dalam bahasa Arab harfu jarrin, huruf jar. Dalam bahasa kita dengan, gitu ya. Dengan artinya dengan. Kemudian ismun atau ismi. Jadi bismi. Apa sih ismi itu? Ismi sebenarnya diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kalimat sumuwi, yang berarti al-ulu, ketinggian, keluhuran. Dengan keluhuran, dengan ketinggian, dengan menyebut derajat yang tinggi yang dimiliki siapa? Kalimat berikutnya Allah, lafzul jalalah, ya. Allah ini adalah nama ismun lidzatin, sebuah nama untuk satu zat. Ingat ya, Allah itu bukan seperti kita, ya. Laisa kamitslihi syai'un, ya mukhalafatun lil hawaditsi, sifatnya Allah. Allah itu berbeda dari makhluknya. Jadi kita menyebutnya zat, bukan nama untuk orang, karena Allah bukan orang. Nama untuk malaikat, Allah bukan malaikat, ya. Jadi nama untuk satu zat, ya al-wajibul wujud, yang harus ada. Allah itu, ya adalah nama untuk satu zat yang harus ada. Karena kalau Allah ini nggak ada, nggak masuk akal kita akan ada. Seperti misalnya meja di depan saya ini, ada di depan kita, ya. Awalnya dia ada apa tidak ada? Awalnya nggak ada, berarti ada yang mengadakan. Ada yang mengadakan. Ini harus ada yang menciptakan. Begitu juga dengan kita. Begitu juga dengan langit, lautan, bumi, segalanya. Ini ada sekarang, berarti ada yang menciptakan. Makanya harus ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-wajibul wujud al-mustahiq li jamilil kamalat. Allah itu adalah zat yang wajib, berhak memiliki segala kesempurnaan. Allah itu zat yang paling sempurna, ya. Jadi kita harus berkeyakinan, beriktikad Tuhan kita ini zat yang tidak memiliki kekurangan sama sekali. Sama sekali, beda sama manusia. Manusia seandainya bentuk fisiknya bagus, ya, akhlaknya bagus, ada aja kurangnya. Ada aja kalahnya sama yang lainnya. Makanya manusia jangan sombong, ya. Jadi manusia mentang-mentang ganteng, mentang-mentang kaya, sombong. Padahal dengan makhluk Allah yang kecil saja sudah kalah. Siapa itu? Nyamuk. Ya, manusia digigit nyamuk langsung demam berdarah. Padahal kecil. Dia mau sombong apa? Manusia ya ditemukan dengan makhluk Allah yang lain, gajah.
udah kalah yang besar. Jadi tidak ada kita celah untuk berbuat sombong di hadapan siapapun, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki zat kesempurnaan yang tidak ada batasnya. Manusia bisa mendengar, Allah pun bisa mendengar. Tapi kita pendengaran kita ada batasnya. Kalau seandainya saya ceramah di sini, saya tausiah di sini, kira-kira kalau nggak ada speaker, Bapak yang di luar kedengeran nggak? Nggak kedengeran, karena terbatas pendengarannya. Allah tidak ada batasan sama sekali pendengarannya. Yang kita ucapkan kedengeran, yang kita bisik-bisik kedengeran, yang kita kerentak di hati, Allah juga dengar. Ini hati-hati nih. Allah penglihatannya tidak ada batasan seperti kita. Kita terhalang tembok aja udah nggak bisa lihat. Mungkin yang pakai kacamata kayak saya, jarak 10 meter, ya udah buruk, nggak kelihatan, nggak jelas. Ya, tapi Allah tidak terbatas. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menghindar dari pemantauan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya CCTV itu di mana-mana ada. Jadi jangan nyangka kalau kita di kamar mandi ngabisin sabun gak ada yang lihat. Ada yang lihat. Ya, tak paham ngabisin sabun. Karena ada nih orang nggak berani nikah akhirnya pakai cara yang haram. Ya, ini jangan pikir gak ada yang lihat, ini nggak apa-apa. Allah lihat. Dicatat semuanya sama malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adalah zat ya yang maha, yang wajib ada dan memiliki segala kesempurnaan. Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman itu adalah zat yang memberikan kenikmatan ya secara global, secara merata. Hal-hal yang besar ini Allah berikan kepada hampir semua makhluknya. Contoh, kita yang beriman sama Allah, kita dikasih harta, kita dikasih kesehatan, kita dikasih keluarga sama Allah. Padahal kita lahir semua nggak bawa apa-apa, bener nggak? Kita lahir telanjang, nggak bawa duit sepeser pun. Tapi sekarang kita alhamdulillah Allah kasih. Bahkan orang yang nggak beriman pun Allah kasih. Orang-orang kafir mungkin yang punya gedung ini, mungkin ya, atau bos-bos kita yang punya PT itu orang-orang non Muslim. Allah berikan semua kenikmatan kepada para hambanya. Ya, ini sifat rahmannya Allah. Akan tapi Ar-Rahim, ya sifat rahimnya Allah ini, kalau Rahman orang kita mengatakan yang maha mengasihi, gitu kan? Ar-Rahim yang maha menyayangi. Ar-Rahim adalah yang memberikan nikmat kepada makhluknya, hanya nikmat-nikmat yang tidak diberikan pada semua orang. Ada yang menafsirkan sifat rahimnya Allah ini, sifat kasihnya Allah, sayangnya Allah, hanya Allah berikan nanti di hari kiamat saja untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat rahimnya Allah, salah satu contoh begini, kita dikasih mata, sama bisa melihat semuanya. Cuma terkadang ada sebagian hamba Allah yang bisa melihat tembus pandang. Hati kita yang kita kerentak di hati kita, ada sebagian hamba Allah, Allah kasih izin bisa melihat. Contoh, kalau kita ke tempat orang-orang soleh, mungkin ini percaya nggak percaya, tapi saya punya guru begini, ya, ke tempat orang-orang soleh itu kita belum ngomong, dia udah tahu dulu. Ente punya masalah begini ya, ya benar ya, ya solusinya begini. Siapa yang kasih tahu? Kita belum ngomong. Ini sebagian hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah, Allah kasih seperti itu. Ustaz, ini bid'ah, musyrik? Enggak musyrik. Memang ada sebagian hamba Allah yang Allah buka mata hatinya. Ya. Bahkan bisa membaca yang udah pernah kita kerjakan. Saya ngalamin sendiri, guru saya begitu. Ya. Kalau saya lagi nyupirin guru saya nih, ya, jemput beliau, kita ngomong tuh. Walaupun dia nasihatin kita, Fit, ada orang begini. Wah, yang dibacain saya semua ini. Kita langsung tensin tuh. Ya. Bisa tuh ada orang hamba Allah begitu. Ya, bahkan orang tuanya Al Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas dulu pernah datang orang non Muslim. Ya. Dia menantang. Maaf, ya Pak, katanya Bapak ini bisa tahu tentang yang dikerjakan orang-orang dulu. Ya, saya pernah kerjaan apa? Pernah tahu? Enggak, saya nggak bisa apa-apa katanya. Enggak, orang-orang pernah bilang sama saya. Ya, dan saya nggak percaya orang bisa begitu. Kalau Bapak bisa baca apa yang saya kerjakan, saya masuk Islam. Tantang begitu. Ya, Habib Ahmad bilang, udah ente masuk Islam aja, karena ente yakin sama Allah. Nggak usah perlu begini. Ya, enggak Habib, anak pengen tahu dulu, benar nggak ada orang Islam yang bisa begini? Ya, katanya ada. Kata Habib Ahmad, kalau ente pengen begitu, ya, maka apa yang anda ucapin jangan ente berhentiin. Anak omongin apa aja, jangan suruh berhenti. Ya,
Bisa ente, berani ente? Ya berani. Dibaca semua. Dari mulai akil baliknya dia, ente pernah pacaran sama si fulana di tempat ini, ente pernah zina, ini dan itu banyak orang di situ. Jam sekian harinya di sini, tempatnya di sini, baca semua. Kata orang Habib, maaf Habib, anak malu, enggak, anda jangan berhenti nana, sampai anda selesai, sampai sekarang dibacain semua, sampai nangis tuh orang. Kok bisa begini? Kenapa? Dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alam gaib Allah buka tabirnya, beda sama kita. Ya, banyak lihat paha, lihat ketek, lihat pusar, ketutup alam gaib, jauh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang bersih begitu. Ya, orang-orang dekat. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat, kekasih-kekasihnya Allah ini tidak ada rasa sedih, rasa takut di hati mereka, tidak ada sama sekali. Dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, kebuka semuanya. Ini yang dikatakan karomah. Orang-orang soleh Allah kasih karomah, hal luar biasa yang terjadi pada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, ini ya. Kita kembali ke sini. Allah memiliki sifat rahim, sifat nikmat yang Allah berikan hanya untuk segelintir orang saja, enggak semuanya diberi. Ada yang menafsirkan sifat rahimnya Allah ini Allah pakai nanti di akhirat. Allah akan memaafkan orang-orang yang beriman saja, tapi orang-orang yang gak beriman di alam dunia gak ada Allah kasih sayang sama sekali. Makanya orang kalau mati, maaf yang non muslim, ini akidah kita, keyakinan kita. Orang non muslim meninggal dunia tidak pernah mengucap 2 kalimat syahadat akan kekal selama-lamanya di neraka. Gak ada tuh Allah kesian, katanya gak ada kesian, gak ada. Di akhirat gak ada kesian-kesianan. Sifat rahimnya Allah hanya untuk orang beriman saja. Selama kita pernah beriman sama Allah, mengucap 2 kalimat syahadat, walaupun dosa kita banyak, walaupun nih ya, kata Rasulullah akan masuk surga orang-orang yang walaupun di hatinya ada mithqala dzarrah minal iman, ada sedikit iman di hatinya, tapi masalahnya mampir dulu. Nah, ini jadi masalah nih, mampir dulunya ini repot. Ya, kita akan masuk kalau mati dalam kondisi beriman dan agama Islam, yakin husnudzon sama Allah, masuk surga. Nabi yang bilang. Tapi masalahnya mampir dulu apa enggak? Ustaz, mampirnya berapa lama? Tergantung amal kita. Tergantung maksiat yang kita kerjakan di alam dunia ini. Ya, Allah itu adil. Ya, dihitung, ntar ditimbang-timbang. Misalnya ente maksiat selama hidupnya seukuran 1 hari. Misalnya nih, dikurang-kurangin sama ibadahnya, masih kalah sama maksiatnya. Maksiat sehari berarti disiksa di sana sehari. Ustaz, sehari kan enak, cuma 24 jam gak lama. Ente lihat Al-Quran. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di alam akhirat itu seperti 1000 tahun ente hitung di dunia. Kalau kita dibakar 1000 tahun gimana rasanya? Kita dibakar, ya, digoreng, direbus dengan api neraka, api jahanam. Ini api yang ada di dunia. Ini kata apa di kitab Ar-Raisul Majalis, ini hanya fayhu jahannam doang, hanya uap neraka jahanam doang. Yang Allah ambil ke alam dunia, Allah rendam selama, ada yang mengatakan 3000 tahun, ada yang mengatakan sekian ratus tahun di bawah lautan supaya lebih dingin, dibagi-bagi itu apinya. Ada yang taruh di gunung, ada yang taruh di bumi, ada yang kita pakai buat rokok, kita pakai buat masak. Itu cuma segelintir dari uapnya neraka jahanam doang. Bagaimana sumbernya? Kita pikir masing-masing. Yang suka maksiat, yang suka ya berbuat dosa, yang masing-masing ingat dah. Ya, kita nanti bakal dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ustaz, saya udah kebanyakan dosa, tanggung sekalian aja, jangan pakai tanggung. Taubat sama Allah, istighfar. Ya, ada orang begitu, dosa sekalian aja tanggung dah. Berbandel saya ini, nggak ada kata tanggung. Kapan kita taubat? Yang penting taubatan nasuha. Allah tahu kita benar-benar taubat, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. At-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang nggak punya dosa sama sekali. Ayo, kita punya Tuhan yang sangat baik. Manfaatin nih, ya, bertobat sama Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ajal menyebut kita. Ada orang ngomong begini, Bang, masih muda, ya, mumpung masih muda. Istilahnya mumpung masih muda. Emang kita tahu kita mati tua? Ada nggak yang bisa jamin nih kita yang hadir di sini besok kita masih hidup? Ada yang bisa jamin? Ya, ada yang bisa jamin. Mungkin bapak duluan, saya belakangan, bisa? Bisa. Atau saya belakangan bapak duluan? Sama aja. Kita nggak ada yang tahu umur nih. Kalau umur sudah pasti enak, ya. Misalnya dari mulai lahir dikasih tahu sama Allah, hafid ente, umur ente tinggal 3 hari lagi. Misalnya nih, wah, kalau 3 hari lagi gimana kira-kira? Bapak ngapain 3 hari lagi? Dia udah tahu nih 3 hari lagi meninggal, ngapain kira-kira? Diam di masjid, langsung 3 hari tuh. Kalau saya enggak, saya sehari saya pergi ke mall, muter-muter mall seharian tuh, puas-puasin.
Hari kedua saya jalan-jalan itu makan-makan yang saya demen. Hari ketiga baru saya ke masjid gitu. Yang penting kan husnul khotimah, karena sudah tahu akan mati 3 hari lagi. Masalahnya kita nggak tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, kata Allah. Nggak ada satu nafas pun, satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok, kan yang tahu. Paling kita rencana doang. Besok saya ngajar nih di Al-Hidayah, rencana. Cuma kalau Allah panggil, mau bilang apa? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada yang tahu seorang pun di mana dia akan meninggal dunia. Apakah orang Betawi meninggal di Jakarta? Belum tentu. Orang Jawa meninggal di Jawa? Belum tentu. Nggak ada yang tahu nih. Ya, ini ya, sifat rahimnya Allah hanya Allah berikan nanti di akhirat saja buat orang-orang beriman. Ya, oleh karena itu ayo kita buru-buru taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahmanirrahim ini dalam kitab Kasyif itu saja diterangkan bahwasanya orang yang baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Berapa kali? 21 kali sebelum tidur. Amina minas saraf wal harab wal gharq. Orang yang baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum dia tidur, maka Allah berikan dia rasa aman dari pencurian, dari kebakaran, dari kebanjiran. Nah ini ya, ini dibaca nih. Kan gampang tuh. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Gitu dibaca. Ya, dibaca. Bismillah ini memiliki khasiat tersendiri. Ustadz, kenapa harus 21? Ini kalau para nabi mengajarkan atau para ulama mengajarkan jumlah tertentu, mendingan kita ikutin. Bukan berarti nggak boleh lebih, boleh, terserah. Cuma ada hitungan-hitungan yang hanya diketahui oleh para rasul dan para orang-orang soleh saja. Kunci itu kan ada ukurannya. Kita punya pintu gede, kuncinya kecil, kebuka nggak? Nah, kebuka. Kita punya lubang pintu kecil, pintunya apa? Kunci gede, kebuka nggak? Nggak buka, nggak masuk. Ini ada pas hitung-hitungannya. Kenapa kok tasbih 33? Nabi yang tahu tuh rahasianya. Riwayatnya 33, 11, 10. Kita saya enggak 100 saja. Subhanallah 100. Saya mau ngalahin Nabi. Alhamdulillah 100. Allah Akbar 100 dulu ada cerita di kitab seperti itu. Ada seorang orang alim, dia nggak mau pakai hitungan yang Nabi ajarin. Nggak mau pakai 33. Saya 100. Semuanya 100. Jadi 300 dibaca tuh setiap habis sholat. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala diceritakan itu, ternyata pahalanya enggak segede orang-orang yang baca 33. Dia protes enggak kira-kira? Protes dong, ya Allah, ini yang 33 kok paling kebanyakan dia. Saya 100 kok, enggak seperti mereka pahalanya. Kenapa beda? Padahal saya lebih capek, lebih banyak. Apa kata Allah? Apakah Nabi saya ngajarin 100 atau 33? Ya ini. Jadi hitungan itu, jumlah itu ada rahasia-rahasia tersendiri yang diketahui oleh para rasul, para aulia, orang-orang soleh saja. Nah kita sebagai orang-orang biasa ikutin aja dah. Ikutin, baca 21. Ya, kalau bisa habis sebelum tidur baca tuh. Selain doa-doa yang Nabi ajarkan, ya itu dibaca. Nah ini wirid-wirid yang perlu kita baca supaya kita terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu ya. Sama juga guru saya Habib Umar Al-Attas pernah memberikan ijazah kalau pengen naik kendaraan motor atau mobil, selain baca doa yang Nabi ajarkan dibaca itu, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim 66 kali. Katanya insya Allah selamat dari kecelakaan. Dan ini saya setiap naik mobil saya baca begitu. Kenapa? Dulu saya pernah pengen ziarah ke sana, tabrakan. Akhirnya diajarin kalau kemana-mana baca doa yang Nabi ajarin, baca wirid-wirid Nabi ajarin, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim 66 kali. Nah, ini bisa jadi bekal kita nih. Toh baca bismillah pun sudah zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jumlahnya 66. Ini tentang bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu ya, pujian, segala puji. Artinya itu alif lamnya itu alif lam jinsiyah. Segala puji, segala macam pujian kita mengatakan sama teman kita, ente pintar, ente kaya, ente ganteng, ente baik. Itu pujian yang ada pada diri manusia atau makhluk seluruhnya, semuanya pada hakikatnya punya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa ngumpul begini kalau Allah nggak izinin. Kita nggak bisa jadi orang baik kalau Allah nggak izinin, ya kan? Kita nggak bisa dapat hidayah kalau Allah nggak kasih. Nah, jadi semua kebaikan, pujian itu punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah itu milik Allah. Rabbil alamin. Ya, Rabbil alamin. Rabb itu sebenarnya dalam bahasa Arab berarti zat yang mengatur, ya, atau zat yang memiliki. Makanya orang yang kaya dalam bahasa Arab kadang disebut Rabbul Mal, yang punya harta banyak, ya. Yang punya Ka'bah, Rabbul Ka'bah, itu kalimat Rabb, ya. Tapi di kita dipakai dengan istilah, dengan artian Tuhan. Rabb yang menjadi Tuhan, yang menjadi pemilik,
ya, al-alamin, seluruh alam. Karena kalimat alam sebenarnya dalam bahasa Arab, al-alam itu artinya ma siwallah, segala sesuatu selain Allah disebut alam. Kita disebut alam nih, binatang alam, jin alam. Ya, makanya dikatakan Rabbul Alamin, Allah itu Tuhannya seluruh alam semesta, jagatnya ini, yang ngatur semuanya. Matahari diatur, angin, laut, semua diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mudabbir sifatnya Allah, yang mengatur segala sesuatu. Bayangin, ya, nggak ada yang ceritanya semut mati kelaparan, nggak ada. Ikan mati kelaparan nggak ada, semua Allah atur. Padahal ikan tiap hari diambil tontonan, nggak habis-habis tuh. Lihat, kalau nggak ada yang ngatur nggak mungkin nih bisa terjadi. Semua diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang kita kerjakan, yang kita punya itu cuma diatur semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita nggak perlu kita ngiri sama saudara, ngiri sama teman, dengki sama teman. Wah, dia ya jabatan sama, kok duitnya lebih banyak dari saya. Nah, ngiri akhirnya. Kok dia sama-sama ganteng, kok bini saya jelek, bini dia cakep. Nah, ngiri jadinya. Ini udah Allah tentuin semuanya. Kita tinggal jalanin, bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wassalatu, ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi. Setelah baca basmalah, hamdalah, kemudian membaca sholawat. Ini urutannya begitu, ya. Kalau ingin kitab atau ingin mengaji atau ingin belajar, baca begitu dulu. Bismillah, alhamdulillah, kemudian sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa sallallahu, semoga sholawatnya Allah. Wa sallallahu, semoga bersolawat siapa? Allah. Apa sih arti sholawat? Arti sholawat ini, Allah dalam satu firman-Nya mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalimat Allah dan malaikat bersolawat, kalau kita lihat dalam Al-Quran itu menggunakan fi'il mudhari', yusholluna. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang menunjukkan arti sekarang dan seterusnya. Kalau fi'il madhi, pekerjaan yang sudah lampau. Tapi kalau fi'il mudhari', sekarang dan seterusnya. Artinya Allah ingin menunjukkan kepada kita, para Allah dan para malaikatnya itu berselawat sama Nabi Muhammad terus, nggak berhenti-berhenti. Sampai saat ini pun berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini, ya. Dan perintah Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad dan bacalah salam kepadanya. Makanya pengarang kitab baca tuh wassallallahu ala sayyidina Muhammad, ya. Jadi salawat itu dari Allah, apa artinya? Beda-beda. Kalau salawat dari Allah untuk Nabi Muhammad itu berarti rahmatan, ya, atau rahmatun maqrunatun bitta'zim. Kalau Allah dikatakan bersalawat kepada Nabi Muhammad, artinya Allah memberikan kasih sayangnya dan penghormatannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangin Pak, makhluk Allah banyak, dari mulai dulu sampai kiamat banyak banget makhluknya Allah. Tapi yang namanya disebut bersanding dengan Allah cuma Nabi kita Muhammad SAW. Lihat setiap azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah, kemudian Nabi Muhammad. Lihat kalau orang masuk Islam, suruh baca apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, lihat nih. Makhluk satu-satunya yang namanya bersanding sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Adam ketika beliau bertobat sama Allah itu pakai wasilah, bertawasul. Ya Allah, saya bertawasul kepada hamba-Mu yang bernama Muhammad supaya Engkau mau mengampuni dosa-dosa saya. Kata Nabi Adam. Allah nanya, padahal Allah sudah tahu. Ya Adam, ente kenal Muhammad? Siapa itu? Saya nggak kenal ya Allah. Nabi Adam nggak kenal Muhammad. Memang kan Nabi Muhammad belum ada. Ya, itu cicitnya, keturunannya. Ente kenal Muhammad? Enggak, saya nggak kenal ya Allah. Terus kenapa ente berwasilah dengan Muhammad? Padahal ente nggak kenal dia. Karena ya Allah, ketika saya masih di surga, saya lihat di setiap daun, di setiap pohon, batu-batuan, tiang-tiang surga, semua tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namanya nempel sama Engkau ya Allah. Saya yakin ini orang, ini makhluk, pasti makhluk yang paling Kau cintai. Apa jawabnya Allah Subhanahu Wa Taala? Sadaqta ya Adam, benar engkau Adam. Kalau bukan karena Muhammad, saya nggak nyiptain kamu. Bahkan saya nggak nyiptain seluruh alam ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita bangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, Allah memberikan kasih sayang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat juga bersolawat. Apa arti
lagi malaikat bersolawat? Kalau dari malaikat, arti solawat adalah al-istighfar, permohonan ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Ini yang jadi permasalahan sama orang-orang non-muslim. Dibilang orang Islam aja, nabinya didoain, diistighfarin, dimintain ampun. Berarti kan nabinya nggak boro-boro nyelamatin umatnya. Orang dia aja belum selamat. Ya, ini pertanyaan mereka nih. Nih, ini pertanyaan ini nggak tepat, salah ya yang menafsirkannya. Arti istighfar ini permohonan ampun. Kalau orang yang dimintakan ampun punya dosa, ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak punya dosa, seperti Nabi Muhammad SAW, maka fungsi istighfar ini menaikkan derajat Nabi Muhammad SAW. Paham kira-kira? Nah, ya. Jadi istighfar yang malaikat jangan diartikan, oh, Nabi Muhammad banyak dosanya kali ya, dimintain ampun sama malaikat. Enggak. Nabi Muhammad itu maksum. Ya, bahkan Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Muhammad, Allah ini pengen mengampuni dosa kamu yang kamu kerjakan ataupun yang sudah akan datang, yang sudah lewat ataupun yang akan datang. Semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Muhammad tidak punya dosa. Nih, Nabi Muhammad. Jadi istighfarnya para malaikat tujuannya mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dari malaikat. Kalau dari kita nih, sholawat apa fungsinya? Dari manusia ad-du'a wa tadarru. Tujuan sholawat kita kepada Nabi Muhammad adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita ngaku atau tidak, mau atau tidak mau, pasti kita punya jasa, utang jasa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak Nabi Muhammad ngajarin para sahabat, kita enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita masih kayak nenek moyang kita, nyembah patung, nyembah roh, nyembah batu. Ya kan? Ya, orang-orang dulu tuh yang disembah batu, ya. Kan akalnya enggak dipakai. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat umatnya ini nyembah patung, ya, Nabi Ibrahim enggak mau nyembah patung. Kemudian ketika mereka sedang mengadakan perayaan di luar kota, luar kampung, Nabi Ibrahim bawa kampak, ngancurin semua berhala yang ada tuh. Dihancur-hancurin sama Nabi Ibrahim, ya, kecuali satu yang paling gede dibiarin. Kemudian itu kampaknya itu dikalungin di lehernya patung yang paling gede. Ketika orang-orang kampung ini pulang, kaget melihat Tuhan yang hancur, berhala-berhala yang dia sembah, yang dia puja pada hancur semuanya. Wah, marah orang-orang ini. Siapa yang hancurin? Man fa'ala hadza bi alihatina, kata mereka. Siapa yang ngerjain ini pada Tuhan-Tuhan kami nih? Ya. Ada satu orang nyentuh, ya, qalu sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Ya, kami dengar ada satu pemuda yang enggak ikut waktu itu, ya, namanya Ibrahim. Dia doang yang enggak ikut perayaan. Katanya, "Coba panggil." Kata rajanya, Namrud. Panggil Ibrahim. Ketika datang Nabi Ibrahim, ya, ditanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, ente yang bikin begini nih, ngancurin Tuhan-Tuhan kita nih. Apa jawab Nabi Ibrahim? Qalu fa'alahu kabirhum hadza. Yang ngerjain ini yang gede tuh. Ya, kata Nabi Ibrahim. Tuh lihat ada kampaknya gede. Dia ngancurin tuh. Dia enggak demen. Yang kecil-kecil sembah juga dia aja. Kata Nabi Ibrahim. Fas'aluhum in kami yantiqun, kata Nabi Ibrahim. Kalau ente enggak percaya, tanya dia, ntar dia jawab tuh. Kata Nabi Ibrahim. Ini pertanyaan sebenarnya menjebak-jebakan kepada mereka. Mereka jawab sendiri. Ya, kata mereka, emang dia bisa ngomong kalau saya tanya? Kata mereka nih, ya, apa jawab Nabi Ibrahim? Lah kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain kita sembah? Nah ini orang-orang dulu begitu tuh pikiran, ya, orang-orang mungkin sebagian sekarang juga masih ada begitu tuh, nyembah patung, nyembah batu, nyembah roh, ya. Nah ini kita kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, kita nggak mungkin kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya setiap manusia, setiap umat Muhammad punya utang jasa sama Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, gimana cara kita balas? Banyak-banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang hitung aja, sehari berapa kali sholawat sama Nabi Muhammad. Padahal kata para ulama, satu-satunya amalan yang pasti kabulnya, ya, pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kalau sholat, nih tadi di zuhur nih, kalau niatnya pengen dipuji orang, sholat, kalau saya nggak sholat ntar katain deh, sholat, tapi niatnya supaya nggak dikatain orang, nggak ada pahala, percuma, karena ada sifat, ada diselingi ria, pengen dapat pujian, takut dicela orang, nggak ada nilainya.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah tujuannya biar disebut namanya fulan yang sedekah, pengen dipuji-puji, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda sama sholawat. Sholawat walaupun kita baca tujuannya supaya dipuji orang. Misalnya seorang kita enak nih, kita baca sholawat di masjid, apa nih tujuannya? Tuh ada bapak, anaknya cakep, siapa tahu ngambil mantu. Nah tujuannya begitu. Kan nggak ikhlas namanya sholawatnya, misalnya. Dapat pahala, dapat pahala. Ini kita para ulama. Kenapa? Karena Allah yang dilihat bukan yang baca, tapi yang dibacakan sholawat siapa? Nabi Muhammad SAW. Setiap kita sholawat kata Rasulullah 1 kali, dibalas 10 sholawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca 10 kali, dibalas 100 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca 100 kali, dibalas 1000 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita baca 1000 kali sholawat kepada Nabi Muhammad, kata Rasulullah, wajabat lahu syafaati, wajib dapat syafaat saya. Pernah enggak kita baca sholawat 1000 kali kepada Nabi Muhammad SAW? Ayo. Padahal nanti di padang mahsyar kita nggak ada yang nolongin. Yang bisa nolongin cuma Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita nggak mau baca sholawat. Sholawat itu ibaratnya hadiah buat Nabi Muhammad. Hadiah yang butuh kita bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak butuh sholawat kita. Kita ngasih hadiah. Contoh nih, kita kerja di perusahaan, ya kan jarang karyawan yang bisa ketemu direktur, jarang. Cuma orang-orang tertentu kan. Cuma kalau seandainya atau misalnya kiai punya santri banyak, santrinya ribuan, kayak di Jawa Timur santri 4.000, 7.000. Kira-kira itu kiai apa nggak nama satunya? Nggak hafal kan? Itu 7.000 orang gimana ngapalinnya? Kita kadang 100-200 udah lupa teman kita, apalagi teman-teman SD udah lupa namanya. Ya, ini ribuan. Bagaimana biar bisa dikenal sama itu kiai? Kalau santri yang pintar, ya, biar bisa dikenal, ada 3 kemungkinan. Dia jadi santri yang pintar banget, juara dulu, nah, kiai kenal itu. Setiap tahun juara, wah ini hebat nih. Ya, santri saya nih, juara 1 nih, dikirim kemana-mana lomba, juara 1, kenal tuh kiai. Atau pilihan kedua, bandel banget. Nah, ini pilihan yang gak enak ini. Coba jadi santri yang bandel banget, dikenal kiai. Bentar-bentar, berantem, kenal kiai itu. Iki lele tiap hari ke online, kan? Tiap hari ada aja masalah. Atau sering datang ke kiai bawa hadiah. Ya, kalau kita tiap hari ke rumah kiai, ini ada titipan dari orang tua, misalnya. Kiai pertama nggak kenal, oh ya makasih, namanya siapa? Hafid, oh ya. Besok minggu depan datang lagi, kiai ini ada oleh-oleh lagi nih. Oh ini minggu kemarin ya? Iya. Siapa namanya? Hafid, oh ya. Minggu depan begitu terus, kira-kira apa nggak namanya? Apa? Kenapa? Karena sering ngasih sesuatu. Nabi pun begitu. Kita umatnya berapa miliar umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang paling dikenal? Siapa yang paling dekat sama Nabi Muhammad? Kata Rasulullah, yang paling dekat tempatnya sama saya, yang paling banyak salawat sama saya. Ini yang saya tolongin nih, yang sering ngasih saya salawat. Gitu. Dulu ada cerita dalam kitab itu terangkan, ada orang tukang maksiat dah, orang begajulan dah, orang nggak bener. Ya, ketika meninggal dunia, mukanya, wajahnya Allah rubah seperti keledai, himar. Sampai yang takziah itu mukanya ditutupin, anaknya malu, nangis anaknya melihat bapaknya begini, ditutupin mukanya, nggak boleh dibuka. Orang teman-temannya mau lihat, nggak boleh, jangan dibuka, malu anaknya. Bapaknya mukanya berubah jadi muka keledai, ya. Sampai ketika dia sedang nangis tertidur, mimpi ada seseorang pakai jubah, pakai gamis, pakai imamah putih, pakai tongkat, dibawa sama teman-temannya, ya, orangnya tampan, gagah segala macam, masuk ke rumah itu. Kemudian dibuka, tutup wajah bapaknya, diusap sama itu orang, mukanya normal lagi, balik lagi. Ini anak di mimpinya nih, lihat begitu. Ketika itu orang itu salaman anak ini, wahai Tuhan, Tuhan ini siapa? Saya nggak pernah ketemu, saya nggak pernah kenal. Ya, apa kata tuh orang? Saya Muhammad Rasulullah. Ini orang bapak ente selama hidupnya walaupun maksiatnya banyak, cuma tiap hari nggak pernah lepas sholawat sama saya. Ya, baca sholawat banyak ribuan dia baca sama saya. Jadi sekarang saya ngasih syafaat buat dia, biar Allah maafin dosa-dosa dia. Ketika bangun, dilihat udah nggak ada orang, sepi. Dibuka wajah bapaknya, normal lagi. Berkahnya sholawat di dunia sudah manfaat. Bagaimana tadi akhirat? Sekarang kita masing-masing berpikir, kita sehari banyakkan mencet BBM, apa banyak sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Ayo sholawat. Sholawat ini nggak berat, enteng. Sambil jalan pun kita bisa. Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil pelan-pelan, di hati juga boleh dibaca. Jangan kita pikirin cewek mulu, kami zuhur ini, ya masih jomblo. Ya yang mana nih ya? Ya boleh, cuma sholawat jangan lupa sholawat sama Nabi Muhammad SAW.
ini diterima oleh Allah. Begini ya. Ya sholawat penting ya. Ya dari kita sholawat buat Nabi adalah doa kepada Allah dan rendahkan diri kita di hadapan Rasulullah. Karena kita utang jasa sama Nabi Muhammad. Manusia satu-satunya manusia yang rela mati bahkan ketika meninggal dunia, yang dipikirin umatnya cuma Nabi Muhammad SAW. Lihat ketika Nabi Muhammad meninggal, salah satu yang disebut apa? Ummati, ummati. Lihat, ingatnya sama kita. Kalau kita pengen meninggal, enggak. Bini mana bini gua, bini anak sini, yuk. Ngumpulin bini sama anak. Ya, wasiat dah. Jangan pada ribut ya. Kayak mau udah lama lagi nih. Tanah lu bagi yang rata dah. Yang orang Betawi gitu, tanah yang banyak. Yang sebelah sana jangan dibagi-bagi. Apa Beb? Nyorang. Nyorang yang dibagi-bagi. Kita mikir anak kita. Lihat para rasul yang dahulu. Nanya sama anaknya apa ketika pengen meninggal? Ma ta'buduna min ba'di. Kamu nyembah apa kalau saya meninggal dunia? Siapa yang kamu sembah? Kita ma ta'kuluna min ba'di. Kamu makan apa kalau bawa mati? Nah, makan apa? Dibikin makan perut. Takut anaknya kelaparan. Nah, ya, ayo kita tanamkan tauhid di hati kita, di hati anak-anak kita, di hati istri kita, agar ketika kita meninggal dunia semua kepada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita udah mantap imannya. Istri kita udah mantap imannya, ya. Agamanya udah benar, ilmunya udah ada. Jadi jalannya juga enak. Ya kita mati nanti di hadapan Allah, tanggung jawab udah lepas. Saya udah ajarin ya Allah, saya udah nasihatin, semua tergantung mereka dah. Gimana makainya? Gitu ya. Ayo banyak-banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wassallallahu ala sayyidina. Kalimat sayyidina. Nah ini sebagian saudara kita benar lain. Saudara kita ada yang bilang enggak boleh baca sayyidina. Enggak boleh baca sayyidina. Kenapa? Karena ada hadis as-sayyid Allah. Sayyid itu Allah. Ya, berarti selain Allah enggak boleh pakai sayyidina. Apakah benar kalimat seperti ini? Ada hadis yang mengatakan la tusayyiduni, kata Rasulullah. Jangan kamu sebut saya sayyid. Ya, bagaimana cara menjawabnya? Ya, kalimat sayyidina ini dalam bahasa berarti man sada fi qaumi, orang yang jadi panutan, jadi pemimpin dalam suatu kaum. Atau man katsura jaishuhu, arti sayyid juga orang yang banyak pasukannya. Jenderal, misalnya itu sayyid sebutannya. Atau juga orang yang dijadikan tempat rujukan buat orang lain ketika ada masalah, tempat ngadu, ini juga sayyid. Ya, ini atau orang al-halim, ya, alladzi la yastafizul ghadab katanya. Arti sayyid juga orang yang sabar, yang tidak gampang marah. Dari arti sayyid yang banyak ini dalam bahasa Arab, Nabi Muhammad apakah jadi pemimpin di kaumnya? Iya. Apakah Nabi Muhammad punya pasukan banyak? Iya. Apakah Nabi Muhammad tempat orang mengadu ketika lagi susah? Iya. Apakah Nabi Muhammad orang yang sabar yang gak gampang marah? Iya. Berarti Nabi Muhammad pantas disebut sayyid. Yang pertama dari segi bahasa, ya. Dari segi syariat juga, Nabi Muhammad sendiri mengatakan dalam sebuah hadis, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kata Nabi Muhammad, saya pemimpin keturunan Adam dan saya gak sombong. Nabi Muhammad menamakan dirinya sayyidu waladi Adam, pemimpin sayyidnya anak keturunan Adam. Berarti Nabi Muhammad nyebut diri sayyid ya? Sayyid berarti boleh menggunakan kalimat sayyid. Ya. Nah Ustaz, itu kalau yang hadis Allah mengatakan, Nabi mengatakan as-sayyid Allah, sayyid itu Allah, adalah Allah. Hadis ini tidak memberikan larangan yang lain disebut sayyid, karena sayyid pada hakikatnya sebenarnya yang menguasai semuanya memang Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lainnya disebut sayyid tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam hadis ini. Apakah hadis disebutin enggak boleh menyebut sayyid? Oke, ada Ustaz hadis yang mengatakan la tusayyiduni, kata Rasulullah. Jangan kamu sebut saya sayyid. Hadis ini hadis palsu. Kenapa? Dalam bahasa Arab enggak ada sayyidu, ya. Yang benar la tusawwiduni. Dan Nabi Muhammad nggak mungkin ngomong salah, karena Nabi Muhammad adalah afsahul Arab, orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Jadi hadisnya tidak diterima oleh para orang hadis, dikatakan hadis palsu. Ya, lihat Allah dalam ayat dalam satu ayat, dalam satu firman-Nya, ya, ketika Nabi Zakaria minta doa minta anak, ya, kata Allah, ya, saya kasih kamu anak, ya, namanya Yahya, ya, kata Allah akan jadi sayyid, akan jadi nabi. Di situ Nabi Yahya disebut sayyid. Yang nyebut siapa? Allah yang bilang. Berarti kalimat sayyid tidak hanya digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala.
boleh dipakai untuk orang-orang yang pas mendapat gelar sayyid. Jelas ini, cuma sayyid pada hakikatnya yang paling berhak adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas kira-kira? Ya, jadi kalau ada saudara kita mengatakan nggak boleh mengucap Nabi Muhammad sebagai sayyid, ini tidak tepat menurut ulama-ulama kita. Ya, silakan ente nggak mau pakai sayyidina, tapi ulama-ulama kita lebih menganjurkan ketika menyebut nama Nabi Muhammad gunakan kalimat sayyid. Pantas-pantasan begini. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dukum ba'd. Jangan kamu jadikan panggilan Rasul Nabi seperti kamu memanggil teman-teman kamu. Pantas enggak kita? Para sahabat saja nggak boleh nyebut Nabi Muhammad dengan panggilan ya Muhammad, nggak boleh. Bahkan Allah mengajarkan di Al-Quran setiap nyebut Nabi Muhammad disebut dengan kalimat An-Nabi, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Gak pernah ya Muhammad, beda sama Nabi-Nabi yang lain. Ya Musa, ikhlaqna alaik, Allah bilang sama Nabi Musa, langsung ya Musa, nyebut namanya. Ya Isa, Allah nyebut Nabi Isa, ya Isa. Ya Zakaria, nyebut Nabi Zakaria namanya. Ya Adam, nyebut Adam. Cuma ketika memanggil Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi, ini ngajarin kita adab sama Nabi Muhammad SAW. Gak pantas kita nyebut nama Nabi Muhammad telah berkata Muhammad. Ini Muhammad mana ente ngomongin? Coba ente sebut bapak ente, bapak saya Ghazali nih. Kata Ghazali, kira-kira ente dengeran enggak? Saya punya orang tua namanya Ghazali. Saya ngomongin bapak saya Ghazali bilang, enak gak kira-kira? Gak enak, gak pantas, apalagi sama Nabi kita Muhammad SAW. Iya gak? Jadi gak pantas kita nyebut ya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kayaknya kurang pas. Makanya ulama-ulama Ahlussunnah ini lebih mengutamakan pakai kalimat sayyidina karena dari segi adab lebih tepat. Paham kira-kira nih? Ya jelas ya. Nah, jadi yang nggak mau pakai sayyidina nggak apa-apa, silahkan. Tapi ente jangan nyerang-nyerang yang pakai sayyidina. Kan kita yang repot itu tuh. Ya kalau sudah beda pendapat berantem. Ini nggak bener nih begini. Yang satu begini berantem. Ini gara-gara begini dong berantem. Ngapain? Makanya ngaji biar ngerti. Yang mau begini silahkan ada dalilnya. Yang nggak mau pakai sayyidina silahkan ada dalilnya. Silahkan masing-masing. Islam tuh agama satu. Jangan pecah-pecah gara-gara beda-beda pendapat yang nggak penting. Itu ya kira-kira ya. Jadi kadang saya gemes juga gitu sama saudara-saudara kita yang ini bid'ah, ini jangan begitu apa? Ya para ulama juga dulu beda pendapat, nyantai-nyantai aja. Ya. Santai aja kelas kan ada sama gitu ya. Santai aja kelas, ya, santai aja dulu, nggak usah ribut-ribut. Kunut nggak kunut berantemnya gara-gara kunut ribut, ngapain? Ayo kita baca sholawat. Ente mau pakai sayyidina silakan, yang nggak pakai sayyidina silakan. Cuma kalau kita orang-orang Ahlussunnah lebih memilih pakai sayyidina. Makanya Pak Ustaz mengatakan wassallallahu ala sayyidina Muhammad, gitu ya. Masih ada waktu nggak? Jam berapa nih? Jam 1. Ya berarti udah lewat ya. Berarti ini belum selesai nih pembahasan nih. Ya, memang kalau pembukaan itu panjang. Ya, cuma ntar berikutnya insya Allah ya lebih banyak lagi. Ya, ini ilmu begitu. Ilmu tuh begitu, luas ilmu itu. Jadi biar kita tahu kalau kita ngerti ilmu, kita nggak gampang nyalain orang. Kita lebih toleransi sama orang lain, gitu. Tapi kalau orang bego, biasanya nih yang berkuar-kuar ini itu bawahan doang. Nih para kopral ribut. Belum pernah ada seorang guru cerita sama saya, nyuruh kiai, ya nyuruh Habib datang ke jenderal. Padahal jenderal ngomongnya beda. Tolong tanya sama Habib kapan bisa ketemu. Gitu. Ngomongnya begitu, ya. Ini kopral disuruh datang ke Habib. Bib, jenderal nyuruh Habib datang. Bahasanya beda nih. Katanya, kata Habib, kalau nyuruh datang, anak mau datang. Dia suruh datang sini. Ya, enggak Habib nih disuruh jenderal sana. Benar Habib mau jenderal mau begitu kata Habib. Iya, telepon jenderalnya. Pak, antum nyuruh anda datang ke ente? Enggak Habib. Maksudnya kapan anda bisa ketemu antum? Hari apa, jam berapa? Tuh, lain cerita. Ini kadang yang atasan-atasan orang-orang alim, orang-orang pinter, ini kan ribut. Ya, ente beda, biasa. Pendapat ente, anda beda, biasa. Cuma bawahannya yang ece-ecenya ini yang ribut nih. Yang baru belajar 1-2 hadis berantem gara-gara mereka nih. Padahal kiai-kiainya ulama-ulamanya kagak begitu. Nah ini pentingnya kita ngaji supaya tenang. Jadi nggak gampang ribut, ngomong emosi, santai aja, pelan-pelan. Ya santai aja kelas kata sekarang. Ya. Jadi pelan-pelan aja. Jadi biar kita paham ilmu, biar kita saling menghargai perbedaan pendapat di antara para ulama kita, sehingga wawasan terbuka. Buya Hamka saja bilang,
Dulu saya waktu baru baca 10 kitab, 10 buku, katanya saya mengatakan yang gak kunut salah. Saya mengatakan yang kunut salah. Tapi setelah saya baca 1000 buku, ternyata pendapat saya yang kunut benar, yang gak kunut juga benar, masing-masing punya pendapat. Itu jangan mengatakan saya paling benar, ente salah. Ini yang nggak benar itu begini. Ya, kebenaran hanya punya Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi ini belum selesai juga nih, belum rapi juga. Ya, mudah-mudahan minggu depan bisa kita rampungkan ini, ya satu pembahasan ini. Jadi berikutnya baru kita bahas masuk ke kitab Thaharah, gitu ya. Sebelum tutup, apa ada pertanyaan? Baik sesuai tema atau di luar tema, dipersilakan. Gak ada? Ya. Kalau gak ada ini ada dua kemungkinan. Bisa udah jelas banget, paham, atau bingung nanya apa gitu. Ya bingung kali ya, nggak apa-apa dah ya. Emang orang pengen pinter, bingung dulu pertamanya. Ntar orang pinter insya. Ya, silakan. Bacaan saya dari sebenarnya kalau dibaca di ketika kita tahiyat diperbolehkan juga. Masalah Sayyidina di tahiyat. Nah ini masalah beda lagi nih. Kalau tadi secara umum ya, baca salawat, ucapan Sayyidina beda pendapat. Bagaimana ketika sholat? Ya, ketika sholat ada hadis Nabi mengatakan, ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, hadis sahih. Sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Nabi ketika sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gak pakai Sayyidina. Nabi gak pakai Sayyidina. Berarti kalau hadisnya Nabi nyuruh, sholatlah kamu seperti saya sholat, kita sholat pakai Sayyidina nggak? Nggak pakai, karena perintahnya Nabi yang nyuruh langsung. Sholatlah kamu seperti saya sholat. Nah, ini poin satu. Mereka bilang begitu. Nabi nyuruh sholat seperti Nabi. Nabi sholat nggak pakai Sayyidina, berarti nggak boleh pakai Sayyidina. Bener nggak? Lihat dulu. Kita lihat dulu. Sabar, santai. Nah, ketika Nabi menyuruh ketika Nabi sholat nggak baca Sayyidina dan Nabi nyuruh sholat seperti dia, ini ulama ahlu sunnah wal jamaah tetap mengedepankan pakai Sayyidina, walaupun sebagian ulama ahlu sunnah juga mengatakan nggak usah pakai Sayyidina. Gimana khilafnya? Lihat, apa ada kaidah dalam fikih itu, idza ta'arada bainal amr wal adab quddimal adab. Kalau bertentangan antara satu perintah dengan satu akhlak atau adab, mana yang dahulukan? Dahulukan adab. Mana dalilnya? Mana contohnya? Contohnya adalah yang dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad, pernah ketika Nabi Muhammad sakit, di akhir hayatnya kan Nabi Muhammad sakit, ya Rasulullah sakit. Nah, ini nyuruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam, sholat untuk jadi imam untuk para sahabat. Ya, pertama disuruh nggak mau, 2 kali nggak mau, sampai kadang 3 kali baru mau. Ya, sholat Sayyidina Abu Bakar sebagai imam. Di tengah-tengah sholat, Nabi merasa dirinya agak enakan badannya. Ya, akhirnya Nabi ingin berjamaah bersama sahabat-sahabatnya. Ya, bersama para sahabat. Ketika Nabi keluar dari hujrohnya, yang sekarang jadi kubur Nabi itu kan kamar Nabi, di situ kamarnya tuh. Ya, ketika Nabi keluar dari kamarnya, ya, ini sahabat tahu Nabi keluar. Akhirnya ngasih jalan dan ngasih isyarat sama Sayyidina Abu Bakar kalau Nabi datang. Lihat Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar tahu Nabi ingin sholat bersama-sama, Sayyidina Abu Bakar mundur dari tempat imam. Mundur. Nabi nyuruh Abu Bakar, ya Abu Bakar, terusin sholat ente. Bahasa kita gitu. Nggak usah pakai mundur, lanjutin sholatnya. Padahal ini perintah nih. Sedangkan di ayat lain Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi perintahkan, yang Nabi suruh, kerjain. Yang Nabi larang, tinggalin, kan gitu ayatnya. Ini kan berarti harus kan? Nabi nyuruh Sayyidina Abu Bakar lanjutin jadi imam, tapi Sayyidina Abu Bakar tetap wangkang bahasa kita, tetap mundur, nggak mau jadi imam. Akhirnya karena nggak jadi imam, Rasulullah maju jadi imam. Setelah sholat, Nabi nanya, Nabi nanya sama Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa ente nggak nurutin anak? Anak suruh ente terusin sholat jadi imam, kenapa ente mundur? Apa jawabnya Sayyidina Abu Bakar? Ya, wahai Rasulullah, tidak pantas bagi saya diri di depan engkau Rasulullah. Nggak pantas, adabnya itu nggak pantas. Paham maksudnya? Berarti Sayyidina Abu Bakar berpendapat, walaupun kamu nyuruh saya jadi imam, cuma kalau makmumnya kamu nggak pantas ya Rasulullah. Paham jawaban itu? Ya. Dan ketika itu Nabi Muhammad memuji Sayyidina Abu Bakar. Memuji Sayyidina Abu Bakar bahwa tindakan itu benar.
Berarti Nabi Muhammad tidak menyalahkan Sayyidina Abu Bakar, sama seperti sekarang. Perintah Nabi, sholatlah kamu seperti saya sholat. Sedangkan Nabi sholat nggak baca kalimat Sayyidina. Adabnya, pantas nggak kita ngomong Allahumma sholli ala Muhammad? Pantas nggak? Dari segi perintah memang seperti itu. Cuma dari segi adab, kayaknya kok kurang pantas gitu. Ya Allah, berikanlah sholawat kamu kepada Muhammad. Kayaknya bagi saya pribadi nih, atau kalau bapak-bapak ya, kayaknya kok kurang enak gitu. Nyebut Nabi Muhammad namanya doang. Kalau saya lebih senang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan salawat kamu kepada pemimpin kami Nabi Muhammad. Jadi para ulama beda pendapat dalam hal ini. Ahlu mazhab kita, orang-orang kita ulama ahlu sunnah itu mengatakan, sebagian mengatakan pakai kalimat Sayyidina. Kenapa? Dahulukan adab dibandingkan perintah. Karena yang lebih beradab itu pakai kalimat Sayyidina. Ada yang mengatakan enggak. Kalau dalam sholat, karena hadisnya Nabi bilang harus seperti Nabi, maka khusus ketika sholat nggak usah pakai Sayyidina, karena Nabi nyuruh begitu. Cuma di luar sholat, karena nggak ada perintah jelas, maka utamakan pakai Sayyidina. Ya, kita pakai yang mana Ustaz? Yang mana aja boleh, yang penting sholat. Paham? Ente pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina juga boleh. Yang penting baca sholawat sama Nabi, karena kalau nggak baca sholawat, sholatnya nggak sah. Jelas kira-kira? Nah, jadi nggak perlu nyalahin. Ya, nanti Sayyidina apa nanti nih musyrik nih? Wah, enggak ya. Sholatnya nggak sah, enggak. Semuanya benar, semua ada dalilnya. Ya, yang penting kita tahu nih jawaban ulama gimana. Jadi kita tenang. Saya nggak mau pakai Sayyidina, ikutin yang bilang ikutin nggak pakai Sayyidina, silahkan boleh. Saya pakai Sayyidina, mau di sholat ya, mau sholat, silahkan, karena dia bilang seperti itu. Gitu ya, jelas kira-kira. Ada lagi mau nanya? Cukup ya? Cukup kita tutup dengan suratul Fatihah. Tambahan pada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian kita, ilmu yang kita dapat di siang hari ini bisa kita fahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan bisa kita ajarkan juga keluarga kita, anak istri kita, ya orang-orang kita cintai, sehingga ilmu Rasulullah ini menyebar kemana-mana, ya, sehingga bisa jadi jariah buat kita sampai kita meninggal dunia nanti. Kita tutup dengan doa juga buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia, bapak ibu kita, kakek nenek kita, mertua kita, leluhur kita, guru-guru kita, saudara, teman tetangga kita, orang-orang yang pernah jamaah, pernah ibadah di masjid ini, orang-orang yang pernah berjasa sama kita, orang-orang yang pernah kita zalimi, mungkin kita sakiti dan kita belum sempat minta maaf, dan mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka di alam barzakh yang diampuni segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita pribadi, untuk anak keturunan kita, untuk istri-istri kita, guru-guru kita, orang tua kita yang masih hidup, orang yang kita cintai dan mencintai kita, agar Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang cukup, yang baik, yang banyak, yang tidak menyusahkan kita di dunia maupun di akhirat. Allah jadikan urusan kita semuanya gampang dan lancar. Allah berikan istri kita istri yang salehah, keturunan kita yang solihin dan solihat, keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah beri kita kesehatan zahiran wa batinan, taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon Allah berikan kita kekuatan untuk berbuat taat kepada Allah. Allah jaga diri kita dari bermaksiat kepada Allah, dan kita mohon kepada Allah agar kita mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu